Polresta Manado tangkap pelaku pengedar narkoba. Harga minyak goreng curah di pasar Bersehati naik. Karnaval Pasca Nasional kelima Sigi tonjolkan kreativitas dan pesan rohani. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Irama Toy, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pagi ini, Saudara. Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado berhasil menangkap pelaku pengedar narkoba. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 100 paket narkoba jenis sabu-sabu siap edar. Usai mendapatkan laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di Kelurahan Karombasan, tim dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado berhasil menangkap pelaku inisial TT di rumahnya. Dari hasil pengembangan, polisi menyita barang bukti dari tersangka sebanyak 100 paket sabu-sabu siap edar yang dibungkus dalam plastik bening. Dari hasil interogasi, narkoba tersebut dipesan dari Jakarta dan dikirim melalui jasa pengiriman barang. Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid bilang, langkah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk untuk memberantas peredaran gelap narkotika di Kota Manado. Lelaki alias O berumur 23 tahun, belum kawin, belum bekerja, beralamatkan Kelurahan Wanea Lingkungan 5, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Dan barang bukti yang telah diamankan dilakukan penyitaan terhadapnya dari saudara PT alias O, yaitu 105 paket plastik bening yang berisi dugaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Yang kedua, 1 buah paket kiriman JNE dengan nomor K. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup dan paling singkat 20 tahun kurungan penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke Gorontalo, Saudara, 4 warga negara asing asal Tiongkok dideportasi dari Gorontalo. Deportasi dilakukan setelah ditemukan adanya pelanggaran izin dan aktivitas yang tidak sesuai. 4 warga negara asing asal Tiongkok diamankan petugas imigrasi di sebuah penginapan di Kota Gorontalo. Dari hasil pemeriksaan, keempatnya diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Sebelum diamankan, mereka sempat berpindah dari Gorontalo ke Buol, Sulawesi Tengah, dan kembali lagi ke Kota Gorontalo. Keempatnya juga diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan di wilayah Sulawesi. Jadi mereka setelah berkegiatan di Buol, mereka melakukan check-in di salah satu penginapan di Gorontalo. Kota ya? Kota. Jadi dari hasil pengawasan dan pemantauan kami, mereka membawa beberapa sampel tanah. Nah, karena mencurigakan, akhirnya kami melakukan STP untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu maka kita dapati adanya pelanggaran keimigrasian di mana izin tinggal yang mereka miliki tidak sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan. Setelah dilakukan pemeriksaan, imigrasi menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian atau tak berupa deportasi. Proses ini dilakukan setelah koordinasi dengan instansi terkait di Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Keempat WNA tersebut telah dipulangkan ke negara asalnya pekan lalu. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Beralih ke Papua, Saudara, melawan saat ditangkap anggota KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang bernama Tendison Jigi Balom dilumpuhkan Satgas Damai Kartens. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Tedison Jigi Balom alias Adik Walo ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens pada Minggu pagi.
Saat ditangkap, Tedison melakukan perlawanan dan berupaya kabur sehingga dilumpuhkan dengan timah panas di area SP2 Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Tedison Jiki Balom yang berhasil dilumpuhkan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Timika untuk mendapatkan penanganan medis. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sotejo menyebut Tedison Jiki Balom alias Adik Balom merupakan bagian dari kelompok KKB Mewoluk pimpinan Ternus Enumbi yang terlibat sejumlah aksi kekerasan di Puncak Jaya. Tedison juga masuk dalam daftar pencarian orang atas kasus penembakan terhadap warga sipil Ahmad Gunawan di Puncak Jaya yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Januari 2026. Satgas Damai Karten telah berhasil mengamankan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama TJ alias K alias AW pada hari ini Minggu 26 April 2026 pada pukul 10:50 waktu Indonesia Timur di area SP2 Kabupaten Timika. Namun pelaku pada saat akan diamankan berupaya melawan petugas dan mencoba melarikan diri ke arah hutan di sekitar, sehingga Satgas Damai Karten melakukan tindakan tegas dan terukur. Kasus yang dilakukannya yaitu melakukan penembakan terhadap warga sipil atas nama Ahmad Gunawan pada 12 Februari 2026 yang lalu di daerah Kabupaten Puncak Jaya, tepatnya di pertigaan Puskesmas Ilu. Penangkapan ini adalah yang kedua dalam sepekan terakhir. Sebelumnya Satgas Operasi Damai Kartens juga menembak mati satu anggota KKB bernama Oni Enumbi pada Senin pekan lalu. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara perajin tahu dan tempe keluhkan harga kedelai masih tinggi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, harga minyak goreng curah terus naik 2 pekan terakhir. Sejumlah pedagang di Pasar Bersehati Kota Manado mengeluh dampak dari kenaikan ini. Harga minyak goreng curah di tingkat pedagang di Pasar Bersehati Kota Manado 2 pekan terakhir terus naik. Harga minyak goreng curah sebelumnya dijual dengan harga Rp19.000 naik menjadi Rp21 hingga Rp23.000 per kilogram. Pedagang mengaku terpaksa menaikkan harga eceran lantaran biaya pengambilan dari tingkat produsen telah dinaikkan. Menurut pedagang, kenaikan harga juga disebabkan naiknya harga plastik akibat dampak kondisi geopolitik global. Biasa kan cuma 300 berapa, sekarang sudah 395, hampir 400, lagi tambah plastik. Lain baju 21, lain 20. Berarti Ibu selesai naik harga di 21 tuh. Orang beli biasa 2 kilo, kurang ada 1 kilo. Karena kesian orang ini kasih baku cukup do itu. Kurang langganan, tapi kalau mau eceran itu kayaknya anak kurang langganan yang bagus. Tapi kalau mau yang bagi 2 kilo, itu kan membanyak berapa. Kadang juga yang kurang pelangganan itu yang beli-beli tadi itu, dan kali kalau orang so mahal orang semua bagi nolong saya. Kenaikan harga ini tak hanya berdampak pada pendapatan pedagang. Kenaikan harga minyak goreng curah dinilai sangat memberatkan. Salah satu pembeli mengaku bahwa kondisi saat ini sedang sulit. Ini disebabkan karena semua kebutuhan pokok di pasar terjadi kenaikan harga. Untuk menyiasati kenaikan harga bahan pokok, warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian dan mengirit pemakaian. Minyak, pokoknya sembako lah semua, sampai ikan, sampai rempah-rempah semua naik. Ya harapan insya Allah siapa tahu ada ke depannya ada meringankan sedikit. Diperkirakan kenaikan harga minyak goreng curah masih akan terjadi seiring dengan situasi ekonomi dunia yang belum jelas. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, harga kedelai di Kota Manado naik hingga Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga ini turut berpengaruh terhadap usaha pembuatan tahu dan tempe. Menyiasati kondisi ini, perajin terpaksa mengecilkan ukuran tahu dan tempe.
Naiknya harga kedelai sejak 2 minggu terakhir membuat pengrajin tahu dan tempe terpaksa memutar otak agar usaha mereka bisa terus berputar. Harga kedelai yang awalnya Rp9.500 per kilogram kini naik menjadi Rp11.500 hingga Rp12.000 per kilogram. Pengrajin tahu dan tempe di Kota Manado terpaksa memperkecil ukuran tahu dan tempe guna menstabilkan ongkos produksi yang kian mahal. Meski mendapatkan keluhan dari para pembeli, namun pengrajin tahu dan tempe di Kota Manado menyebut cara itu tetap harus dilakukan guna menjaga keuntungan yang kian menipis. Ya, orang sih mengeluh, tapi ya bagaimana dari sana mau boleh buat, semua dari kebutuhan dari atas. Jadi dari Mas usahanya seperti apa Mas? Ya biasa-biasa, cuma kan intinya yang terbebani konsumen. Ini ada usaha menaikkan harga Mas atau? Enggak, cuma diperkecil pemotongan tahu. Jadi ukuran tahu yang diperkecil? Ya. Selain kenaikan harga kedelai sebagai bahan dasar pembuatan tahu dan tempe, pengrajin juga mengeluh tingginya harga plastik yang melonjak hingga 100%. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lain, saudara, ratusan mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan Mako Polda Sulawesi Utara pada Senin siang. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan 11 warga sipil Puncak Papua diusut tuntas. Mahasiswa yang tergabung dalam komunitas mahasiswa Papua di Sulawesi Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Mako Polda Sulawesi Utara pada Senin siang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan kekerasan aparat keamanan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa warga sipil di distrik Kembru dan Pokoma, Kabupaten Puncak. Robi Magal selaku koordinator lapangan bilang, pembunuhan yang terjadi di Puncak Papua pada tanggal 14 April 2026 yang dilakukan oleh institusi TNI Polri secara sepihak yang mengakibatkan korban nyawa 11 orang dan 7 orang lainnya luka-luka. Untuk itu mereka meminta agar kasus tersebut diusut tuntas dan transparan. Kami mahasiswa-mahasiswi Papua Sulawesi Utara menegaskan kepada TNI Polri dengan tegas menuntut sebagai berikut. 1. Hentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Puncak. Mendesak mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM secara jujur, independen, dan transparan. 3. Menjamin keamanan dan hak hidup masyarakat sipil sebagai bagian dari hak asasi manusia. 4. Menarik segala bentuk operasi militer dan aparat yang mengancam nyawa rakyat sipil. 5. Kami mendesak Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk segera menarik seluruh militer baik organik maupun non-organik dari Kabupaten Puncak. Dirbinmas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Rio Panelewen mengatakan bahwa tuntutan yang diminta oleh pendemo akan disampaikan langsung ke Mabes Polri. Dan ini sesuai dengan aspirasi adik-adik, kami akan laporkan ke pimpinan agar ini bisa dikawal sampai di pusat. Dan saya kira pimpinan tertinggi kami, dalam hal ini Bapak Kapolda, juga sangat mendukung untuk menghentikan segala bentuk kekerasan. Dan aspirasi ini saya juga menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya buat adik-adik yang ada di sini hari ini, yang menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Terima kasih banyak, apresiasi kami yang setinggi-tingginya. Adik-adik bisa menjaga ketertiban dan kami akan menjamin adik-adik bisa kembali pulang ke tempatnya masing-masing dengan aman dan tertib. Mereka juga mendesak pemerintah segera menarik para personil di beberapa wilayah seperti Nuga, Yahukimo, Intan Jaya, Dogiai, DIY, dan Pegunungan Bintang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi menarik lainnya. Saudara, Taruna Siaga Bencana atau Tagana memperingati hari ulang tahun ke-22 dengan aksi bersih lingkungan. Ratusan anggota Tagana dari berbagai daerah di Gorontalo terjun langsung dalam kegiatan ini. Ratusan anggota Tagana turun langsung membersihkan lingkungan dalam rangkaian peringatan HUT ke-22.
Kegiatan ini diikuti oleh anggota dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo dan berbagai instansi terkait. Aksi bersih lingkungan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus edukasi kepada masyarakat. Gubernur Gorontalo bilang, peringatan ini menjadi momentum untuk menguatkan peran Tagana dalam penanganan bencana. Sangat penting karena mereka adalah komunitas atau organisasi terdepan ketika terjadi bencana. Mungkin orang belum ada di lapangan, mereka sudah ada. Ini yang kita hargai, dan dalam rangka ulang tahun ke-22 ini saya mengucapkan, memberikan penghargaan kepada Tagana dan terus bersama-sama pemerintah dan masyarakat menangani bencana. Tagana dinilai menjadi bagian penting dalam penanganan bencana, terutama saat kondisi darurat di lapangan. Pemerintah menyatakan akan terus memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Tagana. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Pesan toleransi Menteri Agama di penutupan Pasca Nasional ke-5 Sigi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, ribuan jemaat dari berbagai denominasi gereja memadati lapangan Mako Brimob, Polda Sulawesi Tengah di Desa Loru untuk mengikuti ibadah puncak Pasca Nasional ke-5 pada Minggu sore. Ibadah agung ini dipimpin langsung pimpinan tertinggi Gereja Bala Keselamatan Indonesia. Suasana penuh sukacita mewarnai puncak perayaan Pasca Nasional ke-5 di Sulawesi Tengah. Alunan puji-pujian yang dibawakan grup pujian berhasil membangkitkan semangat dan kehikmatan ribuan jemaat yang hadir. Kelompok paduan suara dari Kota Palu dan perwakilan gereja di Sulawesi Tengah ikut menambah meriah perayaan Pasca Nasional di Sigi. Ibadah puncak ini dipimpin oleh Kolonel Hosea Makagiantang selaku Komandan Teritorial atau pimpinan tertinggi Gereja Bala Keselamatan di Indonesia. Pada pesan khotbahnya, Kolonel Hosea mengajak warga gereja untuk terus bersaksi menyatakan ajaran Kristus dalam perilaku nyata sehari-hari. Itu diajarkan oleh Yesus, malah mengingatkan kepada dua murid ini untuk supaya mereka kembali kepada bagian firman Tuhan, menyadari tentang Tuhan dari bagian firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan dan membuka apa yang Allah sudah lakukan, apa yang Allah sudah kerjakan, apa yang Allah sudah katakan kepada mereka, supaya mereka tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu juga menolong mereka ketika Yesus menjamu mereka dalam perjamuan, mata mereka terbuka kepada firman. Ibadah ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian perayaan Pasca Nasional ke-5 yang dipusatkan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Aldrim Talara, Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah. Sementara itu, perayaan Pasca Nasional ke-5 di Kota Palu, Kabupaten Sigi ikut dimeriahkan dengan pegelaran Karnaval Pasca Sabtu pekan lalu. Puluhan kendaraan yang ikut karnaval tampil memukau warga di sepanjang jalan yang dilewati. Semangat Pasca Nasional ke-5 terus bergema melalui ajang karnaval yang melibatkan berbagai denominasi gereja. Peserta dari Kota Palu dan Kabupaten Sigi tampil totalitas menyajikan pesan-pesan Alkitab di sepanjang rute karnaval. Peserta mengusung beragam tema cerita Alkitab dimulai dari kisah penciptaan dalam Perjanjian Lama hingga momen Pentakosta atau turunnya Roh Kudus pada Perjanjian Baru. Karnaval ini merupakan bentuk refleksi iman yang diwujudkan dalam seni peran dan kreativitas kendaraan hias. Jadi ini dilakukan sebagai yang pertama adalah untuk mensukseskan akan Pasca Nasional 5 ini sehingga gereja-gereja, sekolah teologi dan juga lembaga-lembaga Kristen ambil bagian di dalamnya. Tapi juga merupakan sebuah kesaksian sehingga masyarakat juga boleh tahu oh ternyata cerita Alkitab orang Kristen atau cerita Alkitab yang ada itu ternyata dimulai dengan urutan-urutan yang ada ya. Dan bersyukur karena ada kurang lebih 18 sampai 20 gereja, lembaga, sekolah teologi yang kemudian ambil bagian di dalamnya dalam iring-iringan karnaval yang ada
dan ini terdiri dari ada yang dari Palu dan juga ada yang dari Sigi. Ketua Umum Pasca Nasional kelima Albert Darwono Sarimi berharap momentum ini dapat mempertebal spiritualitas umat dalam mengamalkan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Karena kami bersepakat bahwa momen ini adalah momen di mana kita mendeklarasikan karya keselamatan Tuhan yang tak terbatas bagi siapa saja, dan juga momen ini menjadi momen di mana kita memberkati kota kita, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan khususnya nanti kita akan ada di Kabupaten Sigi yang menjadi tuan rumah utama dalam acara ini. Palu juga menjadi tuan rumah, tetapi puncaknya memang akan dilaksanakan di Sigi. Karnaval ini dimulai dari 2 titik berbeda. Rombongan Kota Palu berangkat dari lapangan GKSD Palu, sementara peserta dari Kabupaten Sigi memulai perjalanan dari depan Taman Likuifasi Sigi. Seluruh peserta kemudian berkumpul dan tampil di hadapan Dewan Juri yang berpusat di halaman Makobrimob Polda Sulawesi Tengah. Aldrim Tahara, Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara, suasana penutupan Pasca Nasional kelima di Kabupaten Sigi berlangsung penuh kehangatan pada Minggu malam. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid turut memukau ribuan jemaat dengan melantunkan lagu Torang Samua Basudara. Ada momen istimewa saat Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberikan sambutan dalam acara resmi penutupan Pasca Nasional kelima. Merasa terharu dan bangga karena daerahnya sukses menjadi tuan rumah, Anwar secara spontan mengakhiri pidatonya dengan sebuah penampilan nyanyian. Tiada memandang suku bangsa, kedudukan, kehormatan. Gubernur memilih lagu berjudul Torang Samua Basudara yang langsung disambut gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai dari para jemaat. Ribuan cahaya dari lampu gawai para peserta turut menyala, mengiringi lantunan syair yang bermakna persaudaraan tersebut. Kabupaten Sigi memang dipercaya menjadi tuan rumah Pasca Nasional kelima pada tahun 2026. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar hadir langsung untuk menutup seluruh rangkaian acara secara simbolis pada tanggal 26 April Minggu malam. Setelah seremoni penutupan usai, kemeriahan dilanjutkan dengan berbagai penampilan hiburan. Salah satunya adalah penyanyi Once Mekel yang membawakan sejumlah lagu rohani dan semakin menambah sukacita seluruh jemaat yang hadir. Aldrim Tahara, Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah. Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menutup rangkaian perayaan Pasca Nasional kelima di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Minggu malam. Menteri Agama menekankan pentingnya merawat toleransi sebagai pilar utama untuk menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa Indonesia. Usai ibadah puncak Pasca Nasional kelima, kemeriahan berlanjut pada seremoni penutupan yang berlangsung semarak. Kehadiran penyanyi Once Mekel sebagai bintang tamu berhasil menghibur ribuan jemaat yang memadati lapangan Makobrimob Polda Sulawesi Tengah di Desa Loru, Kabupaten Sigi. Penutupan rangkaian Pasca Nasional kelima di Kota Palu dan Kabupaten Sigi dilakukan sekaligus penyerahan secara simbolik salib tanda tuan rumah Pasca Nasional tahun 2027 yang diterima langsung perwakilan dari Kota Kediri, Jawa Timur. Menteri Agama mengapresiasi pelaksanaan Pasca Nasional di Sulawesi Tengah yang dinilai sukses melibatkan masyarakat secara luas. Baginya, kebersamaan ini adalah gambaran nyata dari indahnya toleransi yang terjaga di Sulawesi Tengah. Perayaan Pasca mengandung makna yang sangat mendalam. Ia berbicara tentang nilai-nilai pengorbanan, kebangkitan, serta harapan baru. Nilai-nilai sejatinya tidak hanya menjadi milik umat Kristiani, tetapi juga menjadi inspirasi universal bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kota Palu dan Kabupaten Sigi khususnya, Provinsi Sulawesi Tengah ini, sebagai tuan rumah Pasca Nasional kelima tahun ini, telah menunjukkan kepada kita semua bahwa kerukunan bukanlah sekadar konsep, tetapi sebuah kenyataan hidup yang dapat diwujudkan. Di daerah ini, kita melihat bagaimana keberagaman suku, budaya,
dan agama dapat berpadu dalam harmoni yang indah, inilah sesungguhnya wajah Indonesia. Secara keseluruhan perayaan Paskah Nasional kelima ini berjalan aman dan lancar berkat dukungan penuh warga sekitar, pemerintah, serta sinergi TNI dan Polri. Aldrim Talara, Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah. Gebyar UMKM 2026, Bank Indonesia dorong pelaku usaha naik kelas. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Universitas Negeri Manado bersiap menerima mahasiswa program studi kedokteran tahun 2026. Menyusul hadirnya Fakultas Kedokteran di kampus Unima Tondano. Hal ini ditegaskan Rektor Unima Joseph Philip Kambe pada Kompas TV usai menguji mahasiswa S3 di kampus Unima Kabupaten Minahasa Senin siang. Universitas Negeri Manado tengah bersiap menerima mahasiswa kedokteran di tahun ajaran 2026-2027 dengan kuota sebanyak 50 mahasiswa baru. Hal ini disampaikan Rektor Unima, Joseph Philip Kambe, usai menjadi penguji dalam ujian terbuka promosi doktor program studi manajemen pendidikan program pasca sarjana Unima Senin siang. Dalam persiapan, pihak Unima menyebut saat ini infrastruktur pendukung berupa gedung Fakultas Kedokteran bantuan dari pemerintah pusat sudah terbangun, ditambah kesiapan tenaga pendidik yang ada. Peluncuran Fakultas Kedokteran Unima ini dijadwalkan pada 20 Mei mendatang dan dilanjutkan dengan jadwal tahapan penerimaan mahasiswa baru yang akan diatur dengan skema seleksi mandiri. Sebelumnya, staf ahli Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah melakukan visitasi dan pemantauan di kampus Unima dalam persiapan peluncuran Fakultas Kedokteran. 20 Mei ini akan kita launching untuk pembukaan Fakultas Kedokteran dan kita juga diberikan bantuan oleh Kementerian Dikti Saintek, Kementerian PU dan Kementerian Kesehatan untuk pembangunan Fakultas Kedokteran dan Laboratorium dan pembangunan rumah sakit pendidikan. Nah, ini sementara berproses dan mudah-mudahan dalam tahun ini pekerjaan itu sudah bisa terlaksana. Kehadiran Fakultas Kedokteran di kampus Universitas Negeri Manado telah mendapatkan pemantauan dari pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta didukung kementerian lembaga terkait rencana penambahan infrastruktur berupa laboratorium dan pembangunan rumah sakit pendidikan. Fakultas Kedokteran ini diharapkan bisa menjawab tantangan kebutuhan serta pemerataan tenaga medis di wilayah-wilayah yang membutuhkan di Indonesia. Yana Mekesingal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Universitas Negeri Manado menggelar sidang ujian terbuka promosi Doktor Strata 3 Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana Unima bagi mahasiswa program doktoral reguler yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi serta telah melalui ujian tertutup. Salah satu peserta ujian datang dari Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, yang ingin mengangkat derajat pendidikan di daerah yang didominasi wilayah pegunungan ini. Rektor Universitas Negeri Manado Joseph Philip Kambe bersama dengan guru besar lainnya menjadi penguji dalam sidang terbuka promosi dokter manajemen pendidikan terhadap mahasiswa pasca sarjana Unima yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang dipusatkan di Gedung Training Center Unima Senin siang. Salah satu peserta adalah mahasiswa Promovendus Cornelius Kambu yang berhasil memaparkan dan mempertahankan disertasinya yang berjudul Kebijakan Peta Jalan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Disertasi Cornelius Kambu berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi pendidikan menengah pertama di Kabupaten Maibrat yang masih menghadapi tantangan mendasar, terutama karena wilayah ini termasuk daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Penelitian ini mengambil sampel dari 14 sekolah menengah pertama di Kabupaten Maibrat.
Disertasi berisi peta jalan pendidikan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan sekaligus instrumen strategis untuk mengerahkan pembangunan pendidikan secara sistematis, terukur, kontekstual, dan berkelanjutan di Kabupaten Maibrat. Dari 9 guru besar yang melakukan pengujian tadi terhadap saya, artinya bahwa ini adalah penelitian terbaru. Mudah-mudahan saya berusaha sekemampuan saya ketika Tuhan kasih kesehatan, kekuatan, saya harus akan melakukan proses implementasi. Sosialisasi judul ini dengan kemampuan yang sudah disandangkan kepada saya menyandang gelar doktor, saya bisa melakukan kolaborasi, komunikasi secara intens kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Maibrat maupun Provinsi Papua Barat Daya maupun Tanah Papua. Usai menjalani sidang terbuka promosi doktor, para penguji membacakan hasil yudisium Cornelius Kambu dengan hasil cum laude dan kepada yang bersangkutan berhak menyandang gelar doktor di bidang manajemen pendidikan. Universitas Negeri Manado mendata Cornelius Kambu merupakan lulusan doktor ke-112 pada program studi manajemen pendidikan pasca sarjana Unima. Hasil disertasinya diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah pegunungan Kabupaten Maibrat. Saya ke depan, hasil penelitian ini boleh menjadi referensi bagi pemerintah yang ada di Kabupaten Maibrat untuk bisa mengimplementasi apa yang sudah diteliti oleh Dr. Kambu sehingga bisa ada peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Papua, khususnya di Kabupaten Maibrat. Ujian sidang terbuka promosi S3 kali ini bagian dari program doktoral reguler Universitas Negeri Manado. Pihak Unima terus membuka diri bagi siapa saja yang mau mengambil program doktoral, terutama di bidang manajemen pendidikan. Yana Mekesingal, Doni Arai, Kompas TV Minasa, Sulawesi Utara. Kita ke Gorontalo, Saudara. Gebiar UMKM 2026 di Gorontalo kembali digelar dengan menghadirkan ratusan pelaku usaha lokal. Kegiatan tahunan ini menjadi wadah untuk mendorong para pelaku usaha UMKM lokal untuk naik kelas dan menembus pasar nasional ataupun global. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini menampilkan berbagai produk makanan khas, kerajinan, hingga fashion lokal. Kegiatan ini telah memasuki tahun ke-6 penyelenggaraan. Gebiar UMKM ke-6 ini dilaksanakan menjadi wadah untuk mendorong para pelaku usaha UMKM lokal naik kelas dan menembus pasar nasional atau global. Ini memang temanya kami ingin mendorong UMKM Gorontalo naik kelas. Ya. Jadi semakin berkualitas, mereka brandingnya semakin bagus, produk-produknya lebih dikenal, mereka onboarding secara digital sehingga akses pasar yang menjadi lebih luas, dan mereka juga sebagian kita dorong untuk ready to export. Dan kemudian di Gebiar UMKM 2026 ini kami juga terus mendorong inovasi. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida menyebut kegiatan ini menunjukkan perkembangan positif para pelaku UMKM dari tahun ke tahun. Menurutnya, variasi produk yang dipasarkan semakin beragam dan berkualitas. Di tahun ke tahun banyak kemajuan, banyak perkembangan, kemudian banyak varian-varian daripada produk-produk UMKM yang dipasarkan. Tentunya ini adalah geliat para pelaku UMKM, dan ada harapan bahwa UMKM ini bisa lebih maju, apalagi melibatkan beberapa makanan khas daerahnya masing-masing ya. Ini dilibatkan juga dari Sunda ya, makanan Sunda. Kemudian yang luar biasa sekali, Kepala Bank Perwakilan Indonesia Gorontalo ini memberikan kesempatan kepada tunarungu ya untuk membuka lapaknya di sini. Tak hanya pameran produk, rangkaian kegiatan ini juga diisi lomba inovasi produk, seminar, hingga promosi karawo agar semakin sesuai dengan selera pasar. Kegiatan ini juga melibatkan generasi muda melalui program Duta UMKM guna menumbuhkan jiwa wirausaha sekaligus mempromosikan produk lokal Gorontalo kepada masyarakat luas. Israhayu Jafar, Ramatia Aryoyo, Kompas TV Gorontalo. Saudara, Sulawesi Utara dikenal memiliki hasil laut yang beragam.
Potensi hasil perikanan inilah yang dimanfaatkan seorang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Manado untuk mengembangkan usaha melalui pembuatan abon cakalang. Seorang pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Manado, Suryana, mengembangkan produk turunan ikan cakalang menjadi abon cakalang yang banyak diminati konsumen di bawah brand Livia Nusaboga. Berawal di tahun 2013 silam, Suryana memberanikan diri menggeluti usaha pengolahan abon cakalang dan sambal roa. Adapun abon cakalang yang diproduksinya memiliki dua varian, yakni abon cakalang dan cakalang rica-rica dengan racikan bumbu khas yang dibuatnya sendiri. Kedua varian abon ini menjadi salah satu produk unggulan dari berbagai produk pangan kemasan yang dihasilkannya. Penggemar abon cakalang ini tidak hanya warga Sulawesi Utara saja, melainkan konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan produk ini sudah berorientasi ekspor dengan beberapa negara tujuan seperti Korea dan Tiongkok. Untuk target pasarnya kita semua umur ya Bu. Kita sudah ada di reseller yang biasa pesan itu di daerah Jakarta, terus daerah Makassar yang rutin pesannya tuh lumayan banyak. Tapi kalau misalnya untuk yang di daerah-daerhrah sekitar tuh biasanya mereka pesannya lewat marketplace. Untuk produk Livia sendiri, izin yang sudah kami dapatkan itu PIRT, BPOM, halal, terus SKP, HACCP, sama nomor GACC untuk ke Cina, ke Korea kita sudah ada Bu. Terus tentunya Livia itu sudah ada hakinya. Omset penjualan abon cakalang dan produk pangan kemasan lainnya sudah mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Pemasarannya pun selain digerai oleh-oleh juga melalui sistem online. Harganya pun dibanderol mulai dari Rp30.000 per pak dan kemasan botol plastik. Suryana bersyukur selain menjadi sumber pendapatan keluarga, pengembangan usaha mikro kecil menengahnya ini mampu menyediakan lapangan kerja bagi 4 orang perempuan di Manado. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Irama Toy bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.